selamat datang di video aku. Kenalin, aku Indah Sinaga. Hari ini aku bakalan bahas dan kasih tahu ke kalian lengkap tentang program pertukaran mahasiswa merdeka. FYI, aku adalah peserta program pertukaran mahasiswa merdeka keempat di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kali ini aku bakalan bahas beberapa hal mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka yang mungkin kalian cari tahu. Langsung aja. Yang pertama, apa itu PMM atau Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi PMM itu adalah salah satu program dari Kampus Merdeka di bawah naungan Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, baik dari perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri, untuk bertukar selama 1 semester atau kurang lebih selama 5 bulan di perguruan tinggi yang diinginkan, yaitu dilaksanakan di semester ganjil dan juga di semester genap. Nah, apa aja sih syarat dan juga yang harus diperhatikan sebelum mendaftar program pertukaran mahasiswa ini? Yang pertama, pastiin bahwa kalian adalah mahasiswa aktif jenjang vokasi, yaitu D1, D2, dan D3, dan kemudian sarjana, yaitu S1, minimal semester 3 dan maksimal semester 7. Misalnya kalian berada di semester 3 dan juga mendaftar di semester 3, maka nanti kalian akan menjalani program PMM ini di semester 4. Nah, jika kalian mendaftar di semester 4, maka kalian akan menjalani program PMM ini di semester 5. Begitu sampai seterusnya hingga semester 7. Yang kedua, syarat IPK yaitu minimal 2,8. Jadi buat teman-teman yang IPK-nya sudah memenuhi syarat, langsung aja daftar. Dan buat teman-teman yang belum, kalian bisa ekstra lagi belajar buat daftar di PMM berikutnya. Juga pastiin kalau kampus kalian memang terdaftar sebagai mitra dan juga bekerja sama dengan program PMM ini dengan cara mensosialisasikan langsung dengan kampus masing-masing atau kepala program studi masing-masing. Kalau aku tuh dulu langsung menghadap ke ketua program studi aku, kemudian aku bertanya apakah PM kali ini dibuka. Yang keempat, persiapan berkas-berkas yang akan digunakan untuk pendaftaran dan seleksi nanti. Yang pertama itu adalah KTP atau kartu tanda penduduk sebagai pengenal diri. Yang kedua itu kartu kesehatan, bisa BPJS, KIS dan sebagainya yang aktif ya. Kemudian yang ketiga, SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak, di mana untuk PMM sebelum-sebelumnya itu mereka menggunakan hard filenya untuk ditandatangani langsung oleh program studi masing-masing, kemudian diupload di laman pendaftaran PMM. PMM 4 angkatan aku itu kami tidak perlu mengupload hard filenya yang sudah ditandatangani langsung oleh kepala program studi masing-masing, tapi itu sudah tersedia langsung di laman website PMM-nya. Kami hanya tinggal nge-checklist untuk persetujuannya. Kemudian rekening bank. Untuk PMM sebelumnya itu mereka menggunakan Bank BRI. Tapi untuk PMM 4 angkatan aku itu menggunakan Bank Mandiri. Jadi itu sesuai kebijakan dari tim PMM-nya ya. Yang terakhir, pastiin kalau kalian itu terdaftar di PD Dikti. Untuk cara ngecek apakah kalian terdaftar di PD Dikti, nanti aku bakalan buat satu video khusus untuk itu. Oke, selanjutnya manfaat yang akan kalian dapatkan saat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Yang pertama, kalian akan mendapatkan yang namanya BBH, bantuan biaya hidup, sebesar 1.800.000. Dan untuk PMM sebelumnya itu, setahu aku itu 1.500.000 per bulannya. Jadi itu tergantung kebijakan dari tim PMM-nya langsung. Nah, dimana untuk pencairan BBH sendiri itu dilakukan 2 skema. Dimana BBH pertama itu mencairkan 3 bulan, kemudian BBH kedua itu mencairkan 2 atau 1 bulan, tergantung lama kalian berada di perguruan tinggi penerima. Yang kedua, sertifikat nasional dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Kalian bisa cantumin sertifikat ini untuk di CV kalian atau bisa digunakan di masa depan nanti. Yang ketiga, kalian berkesempatan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dan juga bisa lintas jurusan, dimana kalian bisa mengambil sebanyak 20 SKS termasuk modul Nusantara dari prodi yang berbeda. Contohnya seperti aku dari prodi sistem informasi, tetapi aku mengambil 20 SKS dari mata kuliah dan dari program studi yang berbeda, misalnya dari program studi manajemen, olahraga, pendidikan sekolah dasar, dan lain sebagainya. Dan nanti itu bakalan dikonversi ke mata kuliah yang ada di perguruan tinggi asal kalian masing-masing. Yang kelima, kalian akan mendapatkan asuransi kesehatan baik dari BPJS, KIS, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah kebijakan dari PMM ketiga sebelumnya. Namun di PMM 4 kali ini, angkatan aku itu
asuransi kesehatan itu ditiadakan. Yang keenam, kalian berkesempatan mengunjungi pulau yang berbeda dari asal dan domisili kalian. Misalkan, perguruan tinggi asal kalian itu berada di Pulau Jawa dan alamat KTP kalian itu berada di Pulau Sumatera. Nah, otomatis kalian tidak bisa mengambil perguruan tinggi dari dua pulau tersebut, dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut. Dan ini wajib, karena dari laman websitenya otomatis bakalan langsung menampilkan perguruan tinggi dari pulau yang berbeda dari domisili dan juga asal KTP. So, dari sekarang kalian harus memilih dan juga mempersiapkan perguruan tinggi yang kalian ingin ambil. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa merasakan suasana baru, mengenal budaya dan adat di Indonesia lebih dalam lagi. Kemudian kalian juga bisa sambil berlibur, namun itu tetap dalam pengawasan kampus tujuan kalian nanti. Yang kedelapan, kalian bisa mendapatkan relasi dengan sesama teman TMM lainnya, di mana kalian akan belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang banyak, teman dengan orang yang berbeda dengan kita, saling bertukar cerita dan juga pengalaman dari budaya masing-masing. Dan melalui mata kuliah dari jurusan yang berbeda yang kalian ambil, kalian akan merasakan betapa berbedanya ruangan kelas di saat dimana mahasiswa dari jurusan berbeda disatukan di dalam ruangan kelas yang sama. Itu asik banget beneran. Misalnya aku ada mata kuliah etika bisnis, dan kemudian ada yang bertanya mengenai regulasi hukum etika bisnis. Nah, nanti si dosennya itu bakalan membuka ruang diskusi aktif di mana mahasiswa ataupun anak dari jurusan hukum sendiri bakalan menjelaskan dan menjawab secara langsung. Dan itu keren banget. Dan kemudian kalau misalnya pertanyaan itu berarah ataupun berkaitan dengan teknologi, maka mahasiswa ataupun anak dari jurusan IT atau sistem informasi bakalan menjelaskan secara langsung. Jadi saling melengkapi. Itu sebabnya tadi aku bilang kalian akan merasakan suasana baru yang berbeda dari sebelumnya. So, kalau kalian nantinya diterima, kalian itu harus benar-benar mengikuti program ini dengan baik. Untuk manfaatnya sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang paling penting adalah itu. Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah 2 tes atau survei, yaitu kebinekaan dan VCAT. Nah, untuk survei kebinekaan sendiri itu isinya tingkat pemahaman peserta mengenai budaya dan agama yang berbeda, kemudian kemungkinan tantangan yang akan dihadapi oleh peserta PMM saat menjalankan PMM nanti dalam konteks keberagaman budaya. Kemudian untuk VCAT sendiri itu berisi mengenai tingkat pemahaman dan kesadaran peserta terhadap norma, nilai, dan juga keberagaman praktik budaya yang berbeda. Kemudian keterampilan adaptasi dan toleransi terhadap perbedaan budaya, kemudian respon peserta terhadap situasi budaya yang mungkin dihadapi selama pertukaran mahasiswa, kemudian kesiapan peserta dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Karena nanti saat kalian mengikuti program ini, kalian akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, dari adat, agama, dan budaya yang berbeda. So, 2 tes ini atau 2 survei ini digunakan tim PMM untuk mengetahui seberapa siap kalian dalam mengikuti program nanti. Contoh soalnya, kalian bisa cari-cari di Google, YouTube itu banyak untuk soal-soal tes survei kebinekaan dan VCAT. So, kalian juga harus mempersiapkan tes ini. Oke, untuk selanjutnya itu adalah cara pendaftaran PMM ini. Nanti untuk cara pendaftarannya aku bakalan buat satu video lengkap dari awal sampai dengan pengisian berkas-berkas dan seleksi dari PMM 4 ini. Jadi kalian tunggu aja video berikutnya. So, buat teman-teman yang mau daftar, silakan dipersiapkan poin-poin yang tadi aku sebutkan, berkas-berkas yang harus dipersiapkan tadi. Kemudian kalian sosialisasikan dengan kepala program ataupun perguruan tinggi masing-masing. Kemudian kalian mulai mendaftar, kemudian tes dan persiapan dan segala macam. Pokoknya kalian harus coba program ini sekali seumur hidup, dijamin seru. Itu aja penjelasan mengenai PMM ini dari aku. Maaf kalau misalnya ada yang terlewatkan atau ada yang kekurangan dalam penjelasan aku. Dan terima kasih.